Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke plat kanopi samping ya, plat kanopi belakang ya, plat kanopi depan sudah, plat kanopi samping kanan sudah ya. Sekarang kita masuk ke plat kanopi belakang. Nah, ada 3 plat kanopi teman-teman ya. Pintu jendela punya 1 plat, jendela tunggal punya 1 plat, jendela ganda punya 1 plat. Nah, ya, ini harus diperhatikan seintensif mungkin ya teman-teman ya. Nah, ini perlu perhatian yang sangat-sangat penting ekstra ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan benar-benar nih ya. Karena plat kanopi belakang yang akan kita pelajari itu memang ada banyak sekali platnya, ada 3 ya. Oke, perhatikan gambar kerja kita. Ini dia gambar kerja kita ya. Jadi perhatikan pada visual style, kalau saya klik realistic visual style ya, bola biru, plat kanopi depan sudah ya, plat kanopi samping kanan ya, depan belakang sudah. Sekarang kita masuk ke plat kanopi bagian dinding belakang ya. Itu dia. Coba kalau orbit ya, saya klik free orbit yang ini ya. Nah, muncul bulatan, saya klik, saya tahan dan saya putar seperti ini. Nah, jadi plat kanopi belakangnya belum ada nih teman-teman ya. Nah, kita akan membuat plat kanopi bagian belakang, yaitu untuk pintu jendela gandeng ini ya, untuk pintu jendela gandeng, untuk jendela tunggal, dan untuk pintu gandeng jendela ini ya, untuk jendela ganda ya, untuk jendela ganda. Oke, bisa saya tekan escape dulu untuk membatalkan orbit. Kemudian visual style saya kembali ke 2D wireframe. Kemudian view saya kembali ke SE isometrik ya. View kembali ke SE isometrik. Sekali lagi view kembali ke SE isometrik. Ini saya ulang sampai 3 kali ya. Oke, kemudian teman-teman perhatikan sumbu Z ya, sumbu XYZ ini, sumbu XYZ ya, sumbu XYZ. Kita saat ini berada pada sumbu normal ya. Saat ini kita berada pada sumbu normal atau WORD ya, globe bola dunia. Oke teman-teman, kalau kita bicara tentang plat kanopi belakang, itu berarti kita harus pergi ke gambar 2 dimensi bagian tampak belakang. Ini belakang nih ya, tampak belakang. Ada 3 plat kanopi yang kita buat ya, yaitu plat kanopi untuk pintu gandeng jendela ini, yang garis putus-putus itu ya. Terus plat kanopi untuk jendela tunggal, dan plat kanopi untuk jendela ganda. Ya, seperti itu. Ada 3 ya. Oke. Perhatikan dulu teman-teman ya, ingat ya. Ini kita berbicara gambar 2 dimensi, jadi kita kembali dulu ke view top ya. Berbicara tentang gambar 2 dimensi, kita kembali dulu ke view top ya, pandangan tanpa atas atau view top gambar 2 dimensi ya. Kemudian kita besarkan gambar 2 dimensi tampak belakang. Nah, ya plat kanopi belakang tuh hanya ada 3, yaitu yang satu di atas pintu gandeng jendela, 2 ini di atas jendela tunggal, dan yang satunya lagi di atas jendela ganda. Dan untuk pembuatan plat kanopi seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini sudah kita pelajari ya, ukuran dimensinya dan seterusnya pada pembuatan tampak 2 dimensi. Jadi teman-teman bisa memutar lagi video tampak 2 dimensi tentang plat kanopi ya, plat kanopi kusen jika teman-teman lupa. Dan saya pikir teman-teman sudah paham ya, seperti itu. Nah teman-teman perhatikan, ini yang ini plat kanopi samping ya. Nah, plat kanopi samping sudah kita buat, jadi yang ini tidak perlu ya. Untuk jika teman-teman merasa ini mengganggu ya tinggal diklik lalu tekan delete aja, dihapus ya, seperti itu. Nah, supaya tidak mengganggu ya, jadi saya hapus yang plat kanopi samping. Plat kanopi belakang itu cuma ada 3 ya, yaitu yang satu dan putus-putus ini, 2 dan 3. Semuanya dibuat dari rektang ya teman-teman ya. Ini plat kanopi ini semuanya dibuat dari rektang ya, seperti itu. Perhatikan saya draw di atas ya. Klik draw, klik rektang ya, seperti itu. Klik draw, klik rektang seperti ini ya. Nah, kemudian klik pojok kiri atas dan klik pojok kanan bawah.
Nah, itu ya. Sama yang ini juga draw rektang pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Seperti itu ya. Draw rektang pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Oke, semuanya sudah dalam bentuk rektang ya. Oke. Kemudian setelah semuanya dalam bentuk rektang, Anda view-nya kembali ke view SE isometrik ya. View-nya kembali ke view SE isometrik. Kemudian pergi ke tampak belakang 2 dimensi yang sudah kita buat kotak rektangnya ya. Nah, ini semuanya kita extrude ya. Ketiga kotak ini kita pada tab modeling kita extrude ya. Pada tab modeling kita extrude dengan nilai extrude 40 cm ya, yang seperti kita jelaskan pada video-video sebelumnya ya. Yaitu jarak antara ujung plat ya dengan dinding ya. Jarak antar ujung plat dengan dinding itu 40 cm ya. 30, 40 sampai 50 maksimal. Ya, jadi dari ujung plat ini ke dinding 40 cm. Jadi kita extrude ya. Extrude dengan nilai 40 cm. Nah, extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi ya. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude. Ada 3 kotak di situ. Kemudian enter 1 kali. Karena ada 3 kotak ya. Setelah enter, Anda klik objeknya ya. Kemudian tarik ke atas, masukkan nilai 40, lalu enter 1 kali. Oke. Perhatikan pada tab modeling ini ya. Pada tab modeling saya klik icon extrude. Pada tab modeling saya klik icon extrude. Perhatikan, ini saya ada di gambar 2 dimensi ya, tampak belakang. Ini plat kanopi, sentuh ya. Perhatikan yang menyala itu, sentuh garisnya dan klik ya. Ini juga sentuh garisnya dan klik. Ini juga sentuh garisnya dan klik ya. 3 plat kanopi. Lalu enter 1 kali. Kemudian klik lagi garisnya ini. Tarik ke atas seperti ini. Ya, masukkan nilai 40. Lalu enter 1 kali. Selesai. Maka semuanya telah menjadi objek 3 dimensi ya dengan ketinggian 40 cm. Visual style, kalau saya klik realistic visual style, hasilnya seperti itu. Visual style bola biru ya, realistic visual style hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah teman-teman perhatikan pada layar di atas ini ya, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Di sini ada layar plat kanopi ya, layar plat kanopi. Nah, kita klik plat kanopi 1, 2, 3 ya. Nah, ingat hanya plat kanopi saja yang terblok, tidak boleh kena objek lain ya. Nah, hanya plat kanopi saja. Jika ada objek lain yang terblok, Anda tekan escape dulu mungkin ya. Pada keyboard, Anda tekan escape, Anda perlu menekan escape. Setelah itu baru Anda klik lagi objek ini, yaitu 3 plat kanopi ini, atau di blok ya. Seperti itu. Setelah di blok, kemudian pada layar di atas, klik anak panahnya. Untuk daftar layar seperti ini, Anda klik layar plat kanopi. Ya, maka semuanya masuk ke dalam layar plat kanopi, lalu Anda tekan tombol escape pada keyboard lagi untuk membatalkan blok. Nah, ini apa namanya? Plat kanopi itu tidur ya, teman-teman ya. Anda perhatikan ya, plat kanopi contohnya yang di depan ini dia tidur ya. Nah, jadi di belakang pun sama tidur ya, teman-teman ya. Sedangkan pada gambar kita ini masih berdiri nih. Nah, kita tidurkan dulu ya. Kita rotate ya, pada tab modify rotate. Nah, ya kita putar, kita tidurkan ya. Mereka masih berdiri, kita tidurkan. Untuk menidurkan kita menggunakan rotate pada tab modify ya. Ini dia. Nah, tapi sebelumnya kita harus merubah sumbu Z ya. Merubah sumbu Z sejajar dengan garis horizontal. Garis horizontal itu yang di atas ini, dari sini ke sini ya. Nah, atau yang di bawah sama ya, dari sini ke sebelahnya ya, ke sebelah sini. Oke. Nah, jadi seperti itu, dari sini ke sini, atau dari sini ke sini ya. Sumbu Z-nya itu harus searah dengan garis horizontal. Atau jika Anda perhatikan sumbu X ya, Anda perhatikan sumbu X, nah dia sejajar dengan sumbu X. Jadi sehingga bisa saya katakan sumbu Z kembali ke sumbu X, atau pindahkan sumbu Z ke sumbu X ya, seperti itu. Oke.
Ingat teman-teman ya, saat ini kita berada pada view SA isometrik. Jangan lupa ya. Dan kondisi sumbu saat ini normal ya, UCS 2 itu yang penting saya sampaikan lagi ya. Jadi sumbunya kita saat ini sedang normal ya, sedang normal-normalnya nih ya. Nah, dan view kita berada pada view SA isometrik saat ini. Oke teman-teman, untuk merubah sumbu Z ya sejajar dengan garis horizontal pada pada plat ya, atau garis horizontal yang ini sama saja ya. Nah, itu Anda harus kita menggunakan UCS Z aksis vektor ya. Menggunakan UCS Z aksis vektor, tapi untuk merubah sumbu orto wajib hidup ya. Untuk merubah sumbu orto wajib hidup untuk garis tegak lurus. Kemudian Anda perhatikan, Anda setelah ortonya hidup ya, Anda klik UCS Z aksis vektor ya. Anda klik UCS Z aksis vektor. Anda klik di sini, tarik ke sini ya. Perhatikan saya klik di ruang kosong ya. Kemudian tarik ke sini dan klik di sini. Maka sumbu Z-nya sudah kembali ke searah sejajar dengan garis ini ya. Garis horizontal ini. Sejajar ya. Nah, saya ulangi, ortonya hidup ya, ortonya sudah hidup, wajib hidup. Kemudian UCS Z aksis vektor ya, UCS Z aksis vektor. Anda klik di sini, geser ke sini seperti ini ya, sejajar dengan garis horizontal pada plat kanopi itu, dan Anda klik di situ. Maka sumbu Z-nya sejajar dengan plat kanopi pada posisi garis horizontalnya ya. Selanjutnya tinggal kita mutar ya. Ketiga plat kanopi ini kita putar menggunakan modify rotate yang ini dia. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify, klik icon rotate atau RO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan ya, dan klik pada posisi yang diinginkan. Ingat, orto wajib hidup ya, untuk putar tegak lurus, orto wajib hidup. Nah, jadi ortonya wajib hidup nih, ya, ortonya wajib dihidupkan untuk putar tegak lurus. Kemudian klik ya, sentuh dan klik ketiga objek plat ini ya. Sentuh dan klik ketiga objek plat ini sudah. Kemudian klik modify di atas ya. Kemudian klik rotate ya. Nah, kemudian klik di yang mana saja bebas ya, asal di pojokan seperti ini. Pojokan atas lah lebih bagus ya. Pojokan atas. Nah, seperti itu. Tarik ke atas seperti ini teman-teman ya. Klik di situ. Nah, ya. Seperti itu. Saya ulangi ya, saya klik undo di atas. Nah, kita kembali. Nah, ingat ortonya sudah hidup ya, wajib hidup. Nah, kemudian klik ketiga objek plat kanopi ini, klik modify ya, klik rotate, klik pojokan sini contohnya ya, sebelah atas, tarik ke atas, klik di atas, selesai. Teman-teman ingat ya, visual style kalau saya klik realistic visual style seperti ini hasilnya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ingat, ini adalah plat kanopi untuk pintu gandeng jendela. Ini adalah plat kanopi untuk jendela tunggal. Dan ini adalah plat kanopi untuk jendela ganda. Paham ya? Itu Anda harus paham itu. Kalau kata orang Jawa harus tenger ya, seperti itu. Nah, ingat teman-teman, di atas pintu gandeng jendela ini ada 3 lubang angin ya. Ada 3 lubang angin, titik as atau titik tengah daripada plat kanopi itu sejajar dengan titik as atau titik tengah pada lubang angin tengah ya. Nah, seperti itu. Dan pada jendela tunggal ini, titik as atau titik tengah pada lubang plat kanopi sejajar ya, sama rata dengan titik as atau titik tengah pada plat kanopi pada lubang angin ya. Seperti itu. Sedangkan pada jendela ganda ini, titik as atau titik tengah pada plat kanopi sejajar ya dengan titik tengah pada lubang angin tengah. Ingat ya, pada pintu jendela ganda, pada pintu gandeng jendela ya, pada pintu gandeng jendela, titik tengah lubang angin plat kanopi sejajar dengan titik tengah lubang angin tengah ya. Titik tengah pada plat kanopi pada jendela ganda sejajar dengan titik tengah pada plat kanopi tunggal ini, lubang angin tunggal ini ya. Titik tengah plat kanopi pada jendela tunggal, jendela ganda ya, itu sejajar dengan titik tengah pada lubang angin tengah ya, pada jendela ganda.
Ini jendela tunggal, ya, dan ini jendela ganda. Oke, paham. Oke teman-teman ya, jangan lupa nih ya. Oke, perhatikan. Ini saat ini kita berada pada view, perhatikan ya. Kalau saya visual style, saya klik realistic visual style. Nah, kita berada tampak belakang itu di belakang sini ya. Tampak belakang itu ada di belakang sini. Nah, jadi ini kita berada pada view SE isometrik ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik, Untuk menampilkan tampak belakang ada di depan ya, tampak belakang muncul di depan, mungkin Anda harus mengklik view yang lain ya, yaitu NE isometrik seperti ini. Nah, itu dia hasilnya. Oke ya, atau NW isometrik seperti ini. Pada view NW isometrik seperti ini. Maka itu hasilnya. Bebas ya, Anda mau pilih yang mana. Oke, contohnya saya berada pada, saya klik view NW isometrik seperti itu. Oke, kemudian visual style saya kembali ke visual style saya kembali ke 2D wireframe ya, visual style 2D wireframe. Oke, kemudian perhatikan sumbu UCS-nya world ya, sumbunya harus tetap normal ya, UCS world. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Nah, Anda perhatikan yang sebelah sini ya, perhatikan ini plat kanopinya diperhatikan. Visual style saya klik ke bola biru realistic visual style. Ingat kita sekarang berada pada view NW isometrik ya, yang ini. NW isometrik. Itu pertama. Kedua, perhatikan ya. Plat kanopi yang sebelah sini adalah milik pintu gandeng jendela ya. Plat kanopi yang sebelah sini adalah milik pintu gandeng jendela. Plat kanopi tengah yang kecil adalah milik jendela tunggal. Dan plat kanopi yang sebelah sana adalah milik jendela ganda. Itu jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke. Itu harus diingat ya tempatnya. Karena sebentar lagi kita akan mematikan layar 0 ya. Seperti itu. Yaitu layar gambar 2 dimensinya akan hilang sebentar lagi. Jadi ingat, ini pintu yang sebelah sini adalah milik pintu gandeng jendela, yang sebelah sini adalah milik jendela tunggal, dan yang sebelah sini adalah milik jendela ganda ya, seperti itu. Visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, seperti yang saya katakan teman-teman, Anda perhatikan ya, ini terlalu banyak garis ya, terlalu banyak garis. Kita akan meletakkan, perhatikan visual style, saya klik bola biru ya, realistic visual style. Perhatikan pada pada pintu gandeng jendela ada 3 lubang angin ya. Kita menjadikan lubang angin tengah sebagai acuan. Pada jendela tunggal ada 1 lubang angin di atasnya. Lubang angin ini titik tengahnya ya menjadi acuan. Kemudian pada jendela ganda ini ada 3 lubang angin. Lubang angin tengah pada titik tengahnya yang menjadi acuan. Sama ya seperti itu. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, teman-teman kembali ke visual style ya, 2D wireframe. 2D wireframe. Ini Anda perhatikan teman-teman, waduh banyak sekali garisnya, bingung ya. Nah, kita matikan dulu beberapa layar. Ya, perhatikan di atas ini, layar ya. Saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Perhatikan layar 0, ya layar 0 adalah layar untuk gambar 2 dimensi. Ya, perhatikan saya klik lampunya, maka lampunya mati. Ya, saya klik 1 kali di layar, bersih ya. Layar 0-nya bersih ya. Kemudian layar pintu jendela dan yang warna biru ini ya, lubang angin ya, itu saya matikan juga ya. Oke, perhatikan di atas ini layar ya, saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Layar lubang angin ya, layar lubang angin ini adalah bingkai lubang angin ya, atau benangan lubang angin. Saya matikan saja lampunya ya. Kemudian kusen pintu jendela saya matikan lampunya dengan cara diklik ya, daun PJ saya matikan lampunya. Kaca jangan lupa saya matikan juga lampunya. Kemudian Anda boleh mematikan lampu lantai dan Anda boleh mematikan lampu keramik ya, seperti itu. Setelah banyak yang dimatikan, Anda klik 1 kali di layar. Nah, yang tersisa hanya plat ya. Perhatikan pada layar di atas saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Plat kanopi layarnya masih hidup loh ya, jangan dimatikan loh ya. Ini yang mau dipindahin, jangan dimatikan, nanti objeknya hilang ya. Nah, ini tetap hidup, terus layar dinding 1 tetap hidup ya, seperti itu. Nah, ini dia layar dinding 1 dan plat kanopi. Nah, kita akan meletakkan plat kanopi ini ya.
pada posisi yang telah kita tentukan. Perhatikan visual style, saya klik realistic visual style seperti ini. Ini adalah apa namanya, kita start dari sini ya, jendela apa namanya, jendela ganda, lubang untuk jendela ganda ya. Ini lubang anginnya ada 3, 1, 2, dan 3 ya. Perhatikan lubang angin tengah ini ya, yang ini nih ya, lubang angin tengah pada garis atasnya itu yang ini ya, garis bagian luar atas yang ini ya acuannya. Oke, jangan lupa itu ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi perhatikan lubang angin tengah di atas jendela ganda ya, lubang angin tengah ini ya, garis atas lubang angin tengah bagian luar ya, ini dia. Oke, itu acuannya. Nah, kita pergi ke lubang anginnya. Wah, apa plat kanopinya nih? Nah, plat kanopi jendela tunggal yang mana tadi? Jendela ganda ya, mohon maaf. Plat kanopi jendela ganda yang mana teman-teman? Yang ini. Nah, makanya saya bilang tadi jangan lupa. Ini milik jendela ganda. Ini milik pintu gandeng jendela. Ini milik jendela tunggal ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi kita akan move ya. Kita akan memindahkan plat kanopi jendela ganda ini ya, yang sebelah sini sendiri. Ya, kita akan pindahkan ke lubang angin tengah ya, daripada jendela ganda 3 dimensi pada dinding. Acuannya adalah, perhatikan, acuannya adalah garis belakang ini ya, garis belakang yang ini nih, bagian bawah ya, pada as pointnya. Jadi Anda perhatikan kalau saya klik visual style, realistic visual style, Anda perhatikan di bawah itu ada garis ya. Nah, yang di bawah itu bukan yang di atas, tapi yang di bawah ini ya, itu adalah acuannya ke garis bagian atas depan ya, pada plat apa namanya, pada lubang angin itu ya, bagian tengah. Itu kita pindahkan menggunakan modify move ya teman-teman ya, modify move ini dia ya, modify move. Oke, perhatikan move secara bebas dulu ya. Nah, move secara bebas, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman, boleh kalau ortonya masih hidup boleh dimatikan ya, ortonya boleh dimatikan seperti itu. Kemudian blok ini apa namanya, plat kanopi jendela ganda ya, perhatikan ini adalah plat kanopi jendela ganda sesuai posisinya tadi pada gambar 2 dimensi yang sudah hilang ya. Nah, kita harus ingat itu ya, Anda harus ingat. Nah, ini blok seperti ini. Oke, nah, coba saya ulangi ya, perhatikan ya, saya skip. Perhatikan layar di atas, saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Saya nyalakan dulu layar 0. Perhatikan layar 0, saya klik lampunya maka dia menyala. Saya klik 1 kali di layar. Nah, Anda perhatikan ya. Ini adalah milik jendela ganda ya. Ini adalah milik jendela tunggal. Ini adalah milik pintu gandeng jendela. Paham ya? Nah, oke, saya matikan lagi layar 0 ya. Perhatikan layar di atas, saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Ini dia layar 0 dan saya klik lampunya mati, saya klik 1 kali di layar. Oke ya, ingat ya, ini adalah milik jendela ganda. Ya, sesuai dengan posisi pada gambar 2 dimensi tadi ya. Ya, untuk mengemuknya Anda blok dulu plat kanopi ini daripada jendela ganda ya. Anda blok seperti ini, lalu Anda klik modify di atas ya. Kemudian klik move. Ini dia move ya. Klik move. Anda pergi ke garis belakang bagian bawah. Anda sentuh garis belakang bagian bawah yang ini ya, cari lambang segitiga itu dia midpoint ya, Anda klik di situ. Lalu Anda tarik ke sini, jendela ganda itu yang ini ya, 3 dimensi. Anda perhatikan ada 3 lubang angin itu ya di atas jendela ganda. Nah, Anda sentuh lubang, Anda besarkan lubang angin tengah contohnya. Ini dia ya. Sentuh bagian depan, bagian atas ini garis ya. Cari di situ lambang segitiga midpoint. Nah, itu dia, Anda klik. Nah, maka dia sudah berpindah ke situ. Ya, kemudian jendela tunggal ya. Perhatikan visual style ya, realistic visual style, saya klik. Jendela tunggal ini ada 1 lubang angin saja ya, perhatikan. Nah, garis tengahnya ini garis tengah bagian atas depan ini ya. Itu acuannya. Jadi visual style saya klik realistic visual style. Ini dia. Anda harus jeli ya melihat garis. Yang ini nih garisnya ya. Oke. Kita pergi ke plat kanopinya. Ini plat kanopi untuk jendela tunggal ya. Kita ngambil
garis belakang bagian bawah ya, yang ini dia. Ya, pada as point-nya. Blok objek yang akan di move, blok objek yang akan di move, kemudian klik modify, kemudian klik move. Ini dia move ya. Nah, seperti itu. Kemudian Anda sentuh ya bagian belakang ini, garis bagian belakang bawah ya. Cari di situ lambang segitiga midpoint, Anda klik di situ. Ya. Lalu Anda pergi ke jendela tunggal ya. Di atas itu ada plat lubang angin ya. Nah, ini garis atas. Anda bisa perhatikan kan? Garis atas depan ya. Lubang angin itu yang ini. Anda sentuh. Anda cari lambang segitiga atau midpoint. Geser pelan-pelan. Nah, itu dia. Nah, ini ada banyak, perhatikan ya. Anda harus perhatikan baik-baik. Pelan-pelan ini. Saya gesernya pelan-pelan, teman-teman. Nah, ini Anda besarin di sini. Nah, itu dia. Nah, itu dia ya, lambang segitiganya. Oke. Anda klik di situ. Oke ya. Nah, dia sejajar ya dari sini ke sini. Oke. Perhatikan visual style, saya klik realistic visual style seperti itu ya hasilnya ya. Nah, oke. Ini untuk jendela tunggal dan ini untuk jendela ganda. Selanjutnya untuk pintu gandeng jendela. Pintu gandeng jendela tuh ada 3 lubang angin ya. 1, 2, 3. Ya, kita memerlukan acuan kita adalah garis tengah ya, garis tengah plat ke lubang angin tengah ya, bagian depan bagian atas ini. Cari garis tengah di sini ya, seperti itu. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah lubang plat kanopi untuk gandeng jendela belakang ya. Nah, blok objek yang akan di move. Ingat, kalau jangan sampai ada objek lain yang kena blok ya, cukup lubang plat kanopi ini aja ya. Nah, kalau ada objek lain yang terblok, Anda mungkin tekan escape dulu. Anda perlu tekan escape pada keyboard, baru Anda blok lagi objek yang akan di move, yaitu plat kanopi ini ya. Kemudian klik modify di atas ya. Setelah blok objek, klik modify di atas, klik move. Ini dia ya, klik move seperti itu. Lalu Anda geser garis bagian bawah belakang itu ya, garis bagian bawah belakang, cari lambang segitiga. Nah, itu dia ya, midpoint. Anda klik. Nah, seperti itu. Nah, lalu Anda geser ke pintu gandeng jendela pada lubang anginnya itu ya, lubang angin tengah itu yang ini. Nah ya, Anda geser pada garis depan ya, bagian atas itu. Anda sentuh, Anda geser, cari lambang segitiga. Itu dia ya. Anda klik di situ. Oke. Sudah selesai semua. Visual style, saya klik realistic visual style. Seperti itu hasilnya teman-teman ya. Oke. Itu ya, visual style. Saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, selanjutnya kita akan menaikkan. Jadi Anda perhatikan ya. Perhatikan visual style. Kalau saya klik realistic visual style, lalu saya klik orbit ya, free orbit. Nah, seperti itu saya putar. Saya klik dan setan dan saya putar ya. Anda perhatikan dia ini masih nempel dengan ini ya. Masih nempel dengan garis atas daripada lubang angin ya, plat kanopinya. Itu padahal dia harus naik 10 cm ke atas. Nah, perhatikan pada gambar contoh di sebelah ya. Dia naik tuh ya. Nah, dia melewati ya. Anggaplah 10 cm seperti itu ya. Oke, saya tekan escape untuk membatalkan orbit. Lalu visual style saya kembali ke 2D wireframe ya. Lalu view, kita kembali tetap pada NW isometrik ya. View kembali lagi ke NW isometrik. Nah, itu. Oke ya, selanjutnya kita akan memindahkan ketiga plat kanopi ini. Bukan kita pindahkan, kita geser ke atas sedikit ya, menggunakan modify move ya. Modify move dengan ukuran. Ya, seperti itu. Ingat teman-teman, Anda harus perhatikan sumbu ya. Posisi sumbu saat ini ada pada posisi normal ya, UCS Word ya, itu dia. Nah, itu penting untuk diketahui ya kalau untuk move seperti ini. Lihat, move dengan ukuran atau jarak ya, klik atau blok objek yang akan di move, yaitu ketika plat kanopi ya, belakang. Kemudian klik icon move pada tab modify atau enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke atas.
masukkan nilai ukuran atau jarak yaitu 10, lalu enter 1 kali. Pastikan ortonya hidup ya untuk garis tegak lurus. Jadi Anda wajib menghidupkan orto ya. Untuk move seperti ini, orto wajib hidup. Itu wajib hukumnya ya. Orto ini wajib hidup. Kemudian Anda sentuh dan klik plat kanopi belakang ya. Seperti ini. Ini juga ya, sentuh dan klik. Kemudian ini sentuh dan klik ya. Nah, yang menyala itu ya. Nah, 3 plat kanopi sudah diblok, orto sudah hidup. Anda klik modify di atas ya. Klik modify, klik move, ini dia move ya. Nah, kemudian klik di sini di ruang kosong, tarik ke atas, masukkan nilai 10. Enter 1 kali. Selesai ya, seperti itu. Nah, visual style. Ya, kalau saya klik realistic visual style, maka dia sudah posisinya pas ya. Orbit, saya klik free orbit seperti ini. Ya, saya klik dan saya tahan, saya putar ya. Maka dia sudah pas. Oke teman-teman ya. Nah, itu dia hasilnya ya. Saya tekan escape pada keyboard ya untuk membatalkan orbit. Kemudian visual style saya kembali ke 2D wireframe. View saya kembali ke NW isometric seperti biasa ya, NW isometric untuk belakang. Selesai ya, itu dia. Kemudian kita nyalakan lagi layar-layar yang sudah kita matikan ya. Perhatikan di atas ini adalah layar ya. Saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Ini layar lubang angin, lampunya mati ya. Layar lantai, lampunya mati. Yang mati-mati lampu tuh diklik aja, maka dia menyala semua ya, seperti itu. Nah, oke, sudah menyala semua lampu, klik 1 kali di layar. Kemudian view, kita kembali ke view normal SE isometric ya. View, kita kembali ke view normal SE isometric. Oke, bagian belakang sudah selesai. Plat kanopi belakang, samping kanan dan samping kiri tidak usah ya, yang untuk karena perhatikan samping kiri itu ini nih hanya tidak ada jendela, hanya lubang angin saja, jadi tidak perlu plat kanopi ya, seperti itu. Oke, visual style, saya klik realistic visual style, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, orbit, saya bisa klik free orbit yang ini, lalu muncul bulatan dan saya klik, saya tahan, saya putar seperti ini. Dia hasilnya ya. Wah, cantik sekali ya, dan dia sudah ada di atas ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman ya. Oke, demikian saya tekan escape untuk membatalkan orbit ya. Visual style saya kembali ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali ke 2D wireframe. View, perhatikan view, saya kembali ke view SE isometric ya. Sumbu derajatnya harus tetap normal ya. UCS world. Oke. Demikian teman-teman ya. Nah, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada komen lain. Demikian teman-teman ya. Assalamualaikum, salam sejahtera.